Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jin Rosa dengan nomor NIM 222020288. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait ujian akhir semester pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada surah Al-Isra ayat 32. Di dalam surah Al-Isra ini Allah menegaskan bahwasannya janganlah sekali-sekali mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah menerangkan di dalam surat ini bahwasanya zina merupakan hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk dan hal-hal yang dapat merusak norma-norma di dalam bermasyarakat. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina. Nah, zina yang dimaksud di dalam surat ini ialah hubungan seksual antara suami dan istri. Jadi selagi kita belum yang namanya sah sebagai suami dan istri, itu sama saja kita melakukan zina. Asbabul nuzulnya surat ini turun ketika pada masa itu bangsa Arab masih pada masa jahiliyah atau masa kebodohan. Pada saat itu perbuatan zina di lingkungan Arab sangatlah normal dan suatu hal yang wajar. Maka Allah turunkan surat ini sebagai suatu peringatan dan sebagai larangan bangsa Arab untuk melakukan zina. Selanjutnya yaitu ada surat An-Nur ayat 2. Nah, pada surat An-Nur ayat 2 ini ialah suatu hukum bagi orang yang telah melakukan zina. Jika surat Al-Isra ayat 32 menerangkan untuk jangan melakukan perbuatan zina, maka surat An-Nur ayat 2 ini menerangkan hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan zina. Di dalam surat ini Allah menerangkan ada beberapa hukuman. Yang pertama, hukuman rajam atau melempari batu sebanyak 100 kali dan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Untuk bagi hukuman rajam ini yang bisa menyebabkan kematian itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan zina yang telah menikah. Nah, bagi teman-teman, jika orang ini telah menikah lalu dia melakukan zina kepada yang bukan mahramnya, maka dia akan mendapatkan hukuman berupa rajam, berupa lemparan batu sebanyak 100 kali. Dan juga pengasingan. Sedangkan bagi orang yang belum menikah namun dia berzina, hukumannya yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan tidak disertai dengan pengasingan. Nah, asbabul nuzul surat An-Nur ini sama seperti asbabul nuzulnya surat Al-Isra ayat 32, yaitu pada masa bangsa Arab pada masa jahiliyah. Jadi teman-teman, asbabulnya ini hampir sama, yaitu sebagai peringatan bagi bangsa Arab yang telah melakukan zina pada masa itu. Selanjutnya yaitu ada surat Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Nah, pada surah Al-Maidah ayat 32 ini Allah melarang kita untuk melakukan namanya pembunuhan tanpa adanya akibat, sebab dan akibat. Karena di dalam surat ini Allah memerintahkan kita tidak boleh membunuh orang tanpa adanya akibat yang jelas. Karena membunuh orang tanpa adanya akibat itu sama saja membunuh seluruh manusia. Kecuali di dalam surat ini juga Allah mengizinkan kita untuk membunuh dengan beberapa alasan. Yang pertama, membunuh dengan kisos. Nah, artinya kisos di sini adalah jika orang itu membunuh, maka kita memperbolehkan membunuh orang itu. Ibaratkan
nyawa dibayar dengan nyawa, satu tangan dibayar dengan satu tangan. Dan juga Allah juga memperbolehkan kita membunuh orang dengan alasan ia merusak lingkungan, dalam artian dia murtad atau dia berzina. Itu diperbolehkan asalkan dengan alasan yang jelas. Nah, asbabul nuzulnya surat Al-Maidah ini, Al-Maidah 32 ini, itu banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya ayat ini turun karena sama saja terjadinya pembunuhan pertama yang dilakukan anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Jadi ayat ini turun karena ada kaitan atau sangkut pautnya dengan pembunuhan yang terjadi pertama di muka bumi ini, yaitu terjadi pada anaknya Nabi Adam, Habil dan Habil. Selanjutnya ada surat Yunus ayat 41 dan 40 dan ayat surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, di dalam surat 40 dan 41 ini Allah menerangkan bahwasanya Allah mengetahui tindakan perbuatan orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim gitu. Allah mengetahui perbuatan orang yang merusak bumi dan orang yang tidak melakukan perbuatan kerusakan di bumi. Jadi intinya teman-teman, di dalam surat Yunus 40 sampai 41 ini Allah itu menerangkan bagaimana sikap orang-orang muslim dan bagaimana sikap orang non-muslim di dalam lingkungan bermasyarakat gitu. Nah, di dalam surat ini Allah tuh menerangkan bahwasanya pentingnya kita menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu toleransi antara muslim dan non-muslim gitu. Jadi kita sebagai hamba Allah patut untuk menjaga dan saling menghargai toleransi yang ada di dalam lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada surah Al-Imran ayat 159. Di dalam surat ini Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk selalu bersikap lemah lembut, saling memaafkan, bahkan bermusyawarah atau menghargai pendapat orang lain, dan tentunya bertawakal kepada Allah. Surat ini, asbabul surat ini itu turun ketika terjadinya perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah minta pendapat kepada para sahabatnya apa yang akan ia lakukan kepada para tawanan yang ia dapatkan dari perang tersebut. Apakah tawanan ini akan dimaafkan, dikembalikan, atau lain sebagainya. Maka Allah turunkan surat Ali Imran ayat 159 sebagai bentuk jawaban Allah kepada Rasulullah, yaitu dengan saling memaafkan, saling bersikap lemah lembut, bahkan bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di dalam surat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepadanya dan memikirkan hal-hal yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Sehingga dengan Allah menciptakan kita mempunyai akal, kita seharusnya dapat berpikir apa yang telah Allah ciptakan, dan kita dapat mengambil hikmah-hikmah yang Allah yang kita dapatkan dari ciptaan Allah tersendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara selalu berzikir dan memuji asma Allah. Nah, surah Ali Imran ini turun pada saat kaum Quraisy. Pada saat itu kaum Quraisy ini tidak memikirkan akan tidak bersyukur, tidak memikirkan hal-hal yang Allah ciptakan gitu. Dia bahkan semena-mena dan tidak mensyukuri hikmah yang Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu ada surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Hujurat ayat 10.
Di dalam dua surat ini Allah itu memberikan nasihat dan juga perintah kepada kita, terutama pada surat Al-Luqman. Di dalam surat ini ada pelajaran yang dapat kita ambil dari surat ini, yaitu selalu berbakti pada orang tua dan jangan pernah menyekutukan Allah. Asbabul nuzulnya surat ini pun itu terjadi pada Sa'ad bin Malik. Ia pindah agama yang awalnya kafir menjadi muslim. Namun ibunya ini sangat menentang atas tindakan keputusan yang ia ambil. Namun ibunya ini bersikeras agar saat ini untuk pindah kembali ke agama sebelumnya, yaitu menjadi kafir. Karena saat ini sangat berbakti kepada ibunya, ia meminta petunjuk. Lalu karena setelah ia meminta petunjuk, saat ini semakin teguh akan pilihan yang ia ambil, yaitu berada di agama Islam, dan ia berjanji tidak akan pernah menyekutukan Allah. Namun karena saat ini sangat berbakti kepada ibunya, Sa'ad bin Malik ini membujuk ibunya agar menerima keputusan yang ia ambil, yaitu masuk ke agama Islam. Sedangkan pada surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk tidak saling bermusuhan antar umat muslim, sesama umat muslim. Karena Allah di sini menjelaskan bahwasanya sesama muslim itu ialah bersaudara, ibaratkan satu tubuh. Jika satu muslim ini mengalami kesulitan, kesakitan, maka umat muslim lainnya akan merasakan hal yang sama. Begitupun sebaliknya. Dan Allah juga memperjelas bahwasanya tidak boleh lebih dari 3 hari untuk para muslim saling bermusuhan. Karena jika lebih dari 3 hari, maka ia sama saja memutus tali silaturahim. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah 48. Di dalam surat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel untuk selalu menepati janjinya dan jangan mengingkari janji yang telah ia perbuat. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini Allah tuh mengingatkan kita untuk kewajiban sholat, zakat, bahkan kewajiban untuk menyembah Allah gitu. Dan kewajiban berbuat baik, berkata baik, bahkan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup gitu. Tapi yang terpenting dalam surat Al-Baqarah 83 ini Allah itu mengingatkan kepada Bani Israel untuk selalu ingat akan janji yang telah ia tepati dan jangan pernah sampai mengingkari janji yang telah ia perbuat. Sedangkan pada surah Al-Maidah ayat 48 hampir sama, yaitu tentang kebenaran Al-Quran, menegaskan atas kitab-kitab terdahulu dan keharusan menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi teman-teman, dari kedua ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48 mempunyai makna yang sama, yaitu sebagai pengingat umat Islam untuk tetap teguh pada pendirian dan ajaran-ajaran dan hukum-hukum Allah, melaksanakan hukumnya dan selalunya bersaing akan kebaikan di dalam lingkungan bermasyarakat. Sekian dari penjelasan saya terkait materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.